kembali menyaksikan Event Outlook. Dalam 2 hari terakhir, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Pemprov DKI mengakui berbagai proyek penanggulangan banjir memang belum tuntas. Hal yang sama juga terjadi pada proyek penanggulangan banjir yang digarap pemerintah pusat. Sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir setelah hujan mengguyur ibu kota sejak hari Minggu malam. Banjir terparah terjadi di wilayah Jakarta Utara, Timur, dan Barat. Pemprov DKI Jakarta mengakui proyek penanggulangan banjir di wilayah tersebut memang belum tuntas. Sementara banjir yang terjadi di Jakarta Pusat dipicu oleh matinya pompa penyedot air. Gubernur DKI meminta pasokan listrik untuk menggerakkan pompa harus selalu terjamin. Dengan begitu, penanganan banjir bisa cepat dilakukan sehingga tak mengganggu ekonomi. Apa lagi loh? Nah, kita juga pengen Jakarta 3 jam, 1 jam pun tidak boleh banjir. Karena mengganggu ekonomi. Makanya ngandalnya apa? Pompa. Nah, kalau pompa, PLN harus memperlakukan ini seperti istana. Tidak boleh putus. PLTU mana, gardu mana putus, mesti ada sambungannya. Buruknya drainase di tepi jalan dan kawasan pemukiman memperparah banjir karena air hujan tidak mengalir ke kanal atau sungai. Kementerian Pekerjaan Umum telah memulai proyek sodetan untuk memperlancar aliran air hujan ke saluran primer. Kalau sodetan, kita sudah mulai dari inletnya, dari BKT-nya, dari Cipinang sudah mulai bergerak menuju ke dalam ke Otista. Okay? Jadi mudah-mudahan sebelum musim hujan tahun depan sudah bisa kita selesaikan. Selain proyek sodetan, pemerintah pusat juga menggarap proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Kedua proyek tersebut menelan dana lebih dari 2 triliun rupiah. Lori Singer, Hadiah Diana, Bloomberg TV Indonesia. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta mulai kemarin hingga pagi tadi telah melumpuhkan sebagian aktivitas perekonomian ibu kota. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, bersama kami di studio sudah hadir Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Bloomberg TV Indonesia. Lancar. Alhamdulillah lancar. Tapi 2 hari ini seperti kita tahu sejumlah kawasan bisnis seperti Kelapa Gading, Mangga 2, Roxy, dan Tanah Abang ini terendam. Sudah ada laporan dari anggota Kadin berapa kerugiannya? Ya, jadi memang kita mengadakan pengamatan setiap tahun. Ya, ketika banjir terjadi, tentu kita sebagai Kadin Payung Dunia Usaha bergerak kira-kira apa dampak daripada banjir yang terjadi. Nah, kita lihat memang prioritas utama kita lihat adalah daerah Jakarta Utara. Karena Jakarta Utara ini paling banyak pusat perbelanjaan, mall segala macam ada di kawasan Kelapa Gading, kemudian di daerah Mangga Besar, Mangga 2, Roxy, itu banyak sekali. Kemudian kita lihat juga di daerah Jakarta Barat, ya di sekitar Selipi, dekat Ciputra Mall misalnya, kemudian juga di daerah Jatinegara, kemudian juga kita lihat di daerah daerah Jakarta Barat, ya. Kalau bisa praktis memang di daerah Jakarta Selatan yang agak sedikit aman, ya, karena di sana pusat perbelanjaan tidak terkena banjir. Nah, kami melihat begini, dari hampir 30 pusat perbelanjaan yang kami lihat monitoring praktis tutup, kita perkirakan mereka punya lebih kurang 2.500 sampai 3.000 kios per satu mall. Itu kita perkirakan ada sekitar 75.000 kios yang tutup, yang praktis tutup. Dan kalau mereka punya omset lebih kurang sekitar 20 juta aja per hari, maka kita perkirakan omset itu 1,5 triliun per hari itu tidak terjadi. Itu kerugian dialami oleh pedagang-pedagang kita. Itu baru hanya dari sisi perdagangan bisnis di pusat perbelanjaan. 1,5 triliun satu hari. Ya, berarti 2 hari ini bisa sampai 3 triliun. Ya, bisa. So, yang hari kedua ini juga. Ya, itu kan omset mereka. Paling ini memang paling fatal hari ini karena kemarin kan kita lihat puncaknya sampai malam. Banyak karyawan juga yang pulang sampai rumah jam 2, jam 3 pagi kan. Kemudian juga melihat tadi pagi masih crowded, jadi orang juga mau ke kantor juga tidak jadi, kemudian mau buka toko juga ragu-ragu, ya, padahal memang siangnya kita lihat cerah. Ya, tapi ya itulah yang sudah terlanjur tidak beroperasi dan tidak bergerak ekonomi ya Pak ya. Kalau melihat dari sektornya Pak Sarman, ini selain perdagangan yang tadi sudah disebutkan, sektor mana lagi yang paling terimbas? Yang kedua adalah logistik distribusi, itu pasti terganggu. Kemudian yang kita lihat juga adalah transportasi kita kan total. Kemudian juga transaksi uang juga di perbankan juga stagnan juga. Ya, kemudian juga yang paling penting adalah banyak sekali karyawan-karyawan yang tidak masuk hari ini.
Ya, kita perkirakan ada sekitar 500 ribuan karyawan tidak masuk hari ini. Baik di daerah Sudirman Tamrin ini juga banyak tidak masuk. Makanya kita lancar sekali hari ini. Ya. Bagaimana kalau dengan yang dari sisi ekspor komoditas begitu? Apakah itu sudah mulai terganggu mungkin dari pelabuhan dan apakah ada laporan mungkin itu? Kalau di pelabuhan kita belum dapat laporan ya, belum laporan. Tapi yang jelas dengan jalur distribusi yang 2 hari ini tersendat, pasti itu akan mengalami satu juga masalah gitu. Ya, sampai hari ini memang, tapi wilayah dari situ belum ada yang teriak begitu. Belum, kita belum teriak. Sektor jasa Pak terkena juga, apakah justru kebal atau malah justru mendapat lari ke hotel? Saya rasa gini, mengenai dampak daripada banjir ini hampir semua kena, termasuk jasa. Nah kita lihat juga misalnya ada pusat perdagangan juga yang tidak kena, ya kan, mereka buka, tapi karena pengunjung juga tidak datang, sepi juga. Kemudian hotel juga kita lihat juga pusat kuliner kita juga banyak yang omsetnya juga akan menurun gitu loh, karena pengunjungnya yang sepi. Jadi banyak dampak yang kena dengan akibat daripada banjir ini. Baik, Bapak kan kemarin tadi juga katakan bahwa ini sudah berulang ya. Apakah selama ini sudah ada antisipasi dari pihak pengusaha atau dari Kamar Dagang Industri sendiri? Ya, kalau dari kita dari pengusaha kan ini semua berharap kepada pemerintah ya. Pemerintah bagaimana permasalahan menahun yang sudah ada di Jakarta ini betul-betul dapat dibuktikan itu bisa diatasi. Nah, tapi sekarang dengan kejadian banjir hari ini, 2 hari ini, ya kita bisa membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum mampu nih mengatasi hal ini. Karena ternyata misalnya seperti kemarin, ring 1 saja masih kena, Istana Negara masih kena, kemudian juga kantornya Pak Gubernur masih kena Balai Kota. Alasannya karena pompanya nggak jalan tuh, mati karena PLN tidak. Ya, pompa. Saya rasa tidak perlu menyalahkan yang lain. Pemprov DKI Jakarta itu punya APBD yang cukup besar. Tahun ini saja sampai 73 triliun. Masa tidak mampu beli genset yang besar untuk itu sebenarnya. Jadi tidak perlu ketergantungan kepada PLN dalam masalah ini, karena PLN juga untuk mematikan itu kan juga punya dasar. Pak, kalau misalnya kita coba bandingkan dengan tahun 2013 misalnya, ini kerugiannya lebih besar atau lebih kecil di yang tahun ini? Kalau kita lihat sih masih lebih kecil tahun ini, karena ini kan cuma 1-2 hari ini. Tadinya kita khawatir, ini kan kalau perkiraan daripada Badan Meteorologi kan itu sampai 2-3 hari, 4 hari ke depan ini kan curah hujan akan tinggi sekali kan. Nah ternyata kita lihat di siang hari ini jadi tidak lagi gitu loh. Apakah ini bisa dikembangkan bahwa proyek tata ruang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah mulai ada hasilnya? Kami lihat sih masih belum signifikan ya hasilnya ya, karena yang kita lihat misalnya bahwa banjir ini bukan karena kiriman dari Bogor ternyata, tapi ini adalah intensitas curah hujan yang begitu tinggi sekali. Nah artinya di sini bahwa banjir kanal timur, banjir kanal barat yang diharapkan segera berfungsi ini kan belum maksimal. Kemudian misalnya sungai-sungai kita ini kan belum juga maksimal direvitalisasi. Nah sebenarnya kita ini punya keuntungan karena presiden kita saat ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang sudah tahu betul apa tantangan dan permasalahan yang dari kota Jakarta, banjir dan macet. Nah, jadi dengan kejadian ini kita harapkan sih Pak Presiden kita ini memberikan satu perhatian khusus lah kepada pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi hal ini. Karena pertama, ini ikon kita. Jakarta itu adalah merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Nah itu sebenarnya kita juga ingin tanya nih, karena ini adalah ikon Jakarta, ikon Indonesia. Kota jasa gitu kan. Tapi apakah memang kota ini masih layak untuk jadi pusat bisnis begitu? Kami ingin tanya juga ke Bapak sebagai perwakilan dari Kadin. Tapi mungkin jawabannya setelah jeda berikut ini, Pak. Ya, ada perbincangan bersama Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri akan kami hadirkan sesaat lagi.